Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmatullah Satya Negara Permata Kusuma, NRP 001 dari Departemen Teknik Infrastruktur Sipil Angkatan 2017. Di sini saya akan menjelaskan terkait proposal proyek AS saya yang berjudul yaitu Estimasi Waktu dan Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro Harjosari 3x3,3 MW Kabupaten Pekalongan. Pada bab pertama, saya akan jelaskan terkait latar belakang. Listrik merupakan kebutuhan bagi masyarakat yang harus dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari. Bahan bakar minyak sebagai sumber utama energi saat ini mempunyai cadangan yang terbatas dengan tingkat konsumsi yang meningkat dari tahun ke tahun. Indonesia harus mengembangkan pembangkit listrik menggunakan energi alternatif. Energi alternatif yang saya maksudkan di sini yaitu menggunakan tenaga air. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak ada habisnya. Aliran air dapat digunakan menggerakkan roda atau kincir yang digerakkan melalui proses mekanik, melalui turbin dan generator, lalu menghasilkan energi listrik. Pada proposal proyek air saya membahas mengenai perhitungan rencana anggaran biaya pelaksanaan, metode kerja, dan spesifikasi teknis yang digunakan pada seluruh item bangunan. Dan yang terakhir yaitu perhitungan waktu pelaksanaan pada pekerjaan pembangunan PLTM Mercusari. Perhitungan rencana anggaran biaya pelaksanaan dibutuhkan analisa harga satuan untuk membantu perhitungan anggaran biaya. Hasil perhitungan tersebut kemudian ditunjukkan pada grafik kurva S setelah bar chart tersusun dan dihitung bobot setiap dari pekerjaan yang direncanakan. Rumusan masalah pada proposal proyek air saya yaitu yang pertama, berapa volume total yang dibutuhkan pada PLTM Mercusari. Yang kedua yaitu bagaimana metode pelaksanaan yang dikerjakan pada PLTM Mercusari, berapa biaya total pelaksanaan proyek PLTM Mercusari, dan berapa waktu total pelaksanaan proyek PLTM Mercusari. Tujuan proposal saya yaitu yang pertama, mengetahui volume total yang dihasilkan, yang kedua yaitu mengetahui metode pelaksanaan yang dihasilkan, yang ketiga yaitu mengetahui biaya pelaksanaan yang dihasilkan, yang keempat yaitu mengetahui waktu pelaksanaan yang dihasilkan. Pada masalah pada proposal proyek air saya yaitu yang pertama, lingkup pekerjaan. Di sini saya hanya meninjau terkait item bangunan sipil, tidak meninjau terhadap pekerjaan pada mekanikal maupun elektrikal. Berikutnya yaitu analisa harga satuan. Di sini saya menggunakan referensi dari SPK Pekalongan tahun 2020 dan brosur dari internet maupun dari perusahaan. Di sini yang ketiga yaitu di sini saya tidak meninjau detail dan memperhitungkan biaya untuk K3. Yang keempat yaitu volume yang saya gunakan yaitu sesuai dengan data gambar pada PLTM Mercusari. Yang kelima yaitu durasi. Di sini saya menggunakan referensi dari Peraturan Menteri PUPR nomor 28 tahun 2016 dan analisa cara modern anggaran biaya pelaksanaan karya Insinyur Sudrajat. Pada bab 2, manajemen konstruksi adalah sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian secara sistematis pada suatu proyek dengan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien, agar tujuan dapat tercapai secara optimal. Pada proposal proyek air saya akan menganalisis terkait beberapa hal. Di antaranya yaitu analisa item pekerjaan, perhitungan volume, perhitungan durasi, perhitungan anggaran biaya pelaksanaan, perhitungan bobot item pekerjaan, perhitungan penyusunan network planning, dan yang terakhir yaitu pembuatan bar chart dan kurva S. Pada PLTM Mercusari di sini terdapat beberapa item bangunan. Yang pertama yaitu bendung dan intake, selanjutnya yaitu saluran transisi, sentrap, headbone, dan saluran penguras, selanjutnya yaitu waterway, sustank, penstock, dan yang terakhir yaitu item bangunan power hose. Dan pada slide ini saya akan menjelaskan terkait tahapan-tahapan pekerjaan pada setiap masing-masing item bangunan. Pada yang pertama yaitu bendung dan intake. Bendung dan intake ini saya bagi menjadi dua tahap karena diperlukan adanya pengalian air agar tidak mengganggu pekerjaan pada saat konstruksi. Tahapan awal yang akan saya gunakan yaitu pekerjaan persiapan. Selanjutnya yaitu pekerjaan dewatering tahap pertama, selanjutnya yaitu pekerjaan galian, pekerjaan timbunan, dan dilanjutkan dengan pekerjaan pasangan batu pada retaining wall, dan pekerjaan pasangan batu pada lantai siklop. Selanjutnya itu pekerjaan lantai kerja pada pilar bendung
dan intek. Selanjutnya itu pekerjaan pasangan batu pada pilar, bendung, dan intek. Setelah pekerjaan pilar dan bendung intek selesai, yaitu dilakukan dengan pekerjaan pemasangan tulangan plat dinding penguras, bendung, dan plat dinding pintu intek. Selanjutnya yaitu pekerjaan pemasangan bekisting. Selanjutnya dilakukan pekerjaan pengecoran pada plat dinding penguras, bendung, dan plat dinding pintu intek. Dan setelah itu pada tahap pertama telah selesai semua, dilanjutkan pada pekerjaan dua tering pada tahap yang kedua. Setelah itu pekerjaan galian, pekerjaan timbunan, dan dilanjutkan dengan pekerjaan pasangan batu retaining wall dan pekerjaan lantai siklop pada tahap kedua. Selanjutnya yaitu pekerjaan beton siklop pada mercu bendung. Setelah pekerjaan mercu bendung beton siklop selesai, maka dilanjutkan dengan pekerjaan pemasangan wire mesh untuk selimut mercu bendung. Selanjutnya itu dilakukanlah pekerjaan pengecoran pada selimut bendung. Selanjutnya dilakukan pekerjaan pemasangan pada tulangan atap, pintu, penguras, bendung, dan intek yang terdiri dari kolom, plat, maupun balok pada atap pintu penguras. Selanjutnya yaitu pekerjaan bekisting, dan yang terakhir yaitu pekerjaan pengecoran pada atap pintu penguras, bendung, dan intek. Yang kedua yaitu item bangunan saluran transisi. Saluran transisi di sini dikerjakan seperti pekerjaan pada pekerjaan post culvert. Pada tahapan pekerjaan yang awal yaitu yang dilakukan adalah pekerjaan persiapan. Selanjutnya yaitu pekerjaan galian, pekerjaan timbunan, pekerjaan lantai kerja, dan dilanjutkan dengan pekerjaan pemasangan tulangan. Selanjutnya yaitu pekerjaan pemasangan bekisting. Pada saluran transisi ini saya menggunakan dua tahap pada saat pengecoran, yaitu tahap yang pertama yaitu tahap pengecoran pada sisi bawah. Setelah pekerjaan pengecoran tahap sisi bawah selesai, maka dilanjutkan dengan tahap yang kedua yaitu pada pengecoran sisi atas. Selanjutnya yaitu adalah item bangunan sentret. Pada sentret ini saya juga membagi dua tahapan pada saat pengecoran, yaitu pengecoran lantai dan pada saat pekerjaan lantai terlebih dahulu baru pekerjaan dinding pada saluran penguras. Yang pertama yaitu tahapan pertama yaitu pekerjaan persiapan, pekerjaan galian, pekerjaan timbunan, pekerjaan lantai kerja, pekerjaan pemasangan tulangan, pekerjaan pemasangan bekisting, pekerjaan pengecoran lantai, dilanjutkan dengan pekerjaan pengecoran dinding, dan yang terakhir yaitu pekerjaan pada pengecoran pada bagian atap pintu sentret. Selanjutnya adalah bangunan headphone dan saluran penguras. Pada saluran headphone dan saluran penguras ini yang saya akan lakukan terlebih dahulu yaitu dari pekerjaan mengerjakan bagian headphone terlebih dahulu. Yang diawali dengan pekerjaan persiapan, pekerjaan galian, pekerjaan timbunan, pekerjaan lantai kerja, selanjutnya yaitu pekerjaan beton siklop mercu headphone, dilanjutkan dengan pekerjaan pemasangan wire mesh pada selimut mercu headphone, dan dilanjutkan dengan pekerjaan pengecoran selimut mercu headphone. Selanjutnya yaitu pekerjaan pemasangan tulangan lantai dan dinding pada headphone. Setelah itu dilakukan pemasangan pada bekisting lantai dan dinding headphone. Selanjutnya yaitu dilakukan pengecoran lantai dan dinding headphone. Setelah pekerjaan pengecoran dan dinding headphone selesai dilaksanakan, maka dilanjutkan dengan pekerjaan lantai kerja pada saluran penguras. Dan dilanjutkan dengan pekerjaan pemasangan tulangan pada lantai dan dinding saluran penguras. Selanjutnya yaitu pekerjaan pemasangan bekisting. Selanjutnya yaitu pekerjaan pengecoran pada saluran penguras. Berikutnya yaitu pekerjaan pemasangan pada tulangan, plat lantai, kolom, dan penutup atap pintu headphone. Selanjutnya dilakukan pemasangan bekisting pada plat lantai, kolom, dan penutup atap pintu headphone. Dan yang terakhir yaitu pekerjaan pengecoran pada plat lantai, kolom, dan penutup atap pintu headphone. Selanjutnya itu item bangunan waterway. Pada item bangunan waterway di sini menggunakan pipa untuk mengalirkan air dari headphone menuju ke hasteng. Berikut adalah tahapan-tahapan pekerjaan yang dilakukan pada bangunan waterway. Yang pertama yaitu pekerjaan persiapan, selanjutnya yaitu pekerjaan galian, pekerjaan timbunan, dan dilanjutkan dengan pekerjaan sirtu. Selanjutnya dilakukan pekerjaan pemasangan pipa. Setelah pemasangan pipa selesai dilaksanakan, maka dilanjutkan dengan pekerjaan lantai kerja pada angkor blok. Dan selanjutnya itu pekerjaan pemasangan tulangan dan bekisting pada angkor blok.
Dan selanjutnya dilakukan pengecoran pada angkor blok. Setelah pekerjaan pengecoran angkor blok dan pemasangan pipa telah selesai dikerjakan, maka dilakukan pada tahapan terakhir yaitu pekerjaan timbunan pada pipa dan angkor blok. Selanjutnya yaitu pada item bangunan sustained. Item bangunan sustained ini berguna untuk mengontrol tekanan air maupun dapat mengatur debit air yang akan mengalir menuju arah power hose. Pada tahapan pekerjaan ini yang diawali dengan pekerjaan persiapan, pekerjaan galian, pekerjaan timbunan, pekerjaan bore pile, pekerjaan pemasangan tulangan pile, pekerjaan pemasangan pipa tremi, pekerjaan pengecoran pile. Selanjutnya yaitu dilakukan pekerjaan lantai kerja. Selanjutnya yaitu pekerjaan pemasangan pipa, pekerjaan pemasangan tulangan, pekerjaan pemasangan bekisting, dan yang terakhir adalah pekerjaan pengecoran. Berikutnya yaitu item bangunan penstock. Item bangunan penstock di sini terdapat beberapa item pekerjaan juga. Salah satunya yaitu terdapat juga jembatan pada penstock. Penstock ini gunanya untuk menghubungkan antara aliran air dari sustain menuju ke power hose. Tahapan pekerjaan yang pertama yaitu pekerjaan persiapan. Yang kedua yaitu pekerjaan galian, pekerjaan timbunan, pekerjaan bore pile, dan dilanjutkan dengan pekerjaan pemasangan tulangan pile, dan dilanjutkan dengan pekerjaan pemasangan pipa tremi, pekerjaan pengecoran pile, dan selanjutnya yaitu pekerjaan lantai kerja untuk abutmen jembatan. Selanjutnya yaitu pekerjaan pemasangan tulangan dan bekisting pada abutmen. Selanjutnya yaitu pekerjaan pengecoran pada abutmen. Setelah pengecoran abutmen selesai dilaksanakan, berikutnya yaitu pengerjaan pemasangan rangka baja jembatan. Setelah pemasangan rangka baja jembatan dapat selesai, maka dilanjutkan dengan pekerjaan lantai kerja untuk saddle support. Selanjutnya yaitu pekerjaan pemasangan tulangan dan bekisting pada saddle support. Selanjutnya yaitu pekerjaan pengecoran. Setelah pekerjaan pengecoran pada saddle support selesai, maka dilanjutkan dengan pekerjaan pemasangan pipa pada penstock. Selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu item bangunan pada power hose. Item bangunan power hose di sini dibagi menjadi dua bagian yaitu struktur bawah dan struktur atas. Dan pada power hose ini juga terdapat tail race untuk sebagai buangan air sisa yang tidak digunakan dan dikembalikan pada aliran sungai kembali. Pada tahapan pekerjaan power hose ini dilakukan yang pertama yaitu pekerjaan persiapan, pekerjaan galian, pekerjaan timbunan, pekerjaan bore pile, selanjutnya yaitu pekerjaan pemasangan tulangan pile, dilanjutkan dengan pekerjaan pemasangan pipa tremi, pekerjaan pengecoran pile, dan selanjutnya yaitu pekerjaan lantai kerja. Lantai kerja pada struktur bawah. Selanjutnya yaitu pekerjaan pemasangan pada tulangan dan bekisting struktur bawah. Selanjutnya dilakukan pengecoran pada bagian struktur bawah. Setelah pekerjaan pengecoran pada struktur bawah selesai, maka dilakukan pada pekerjaan struktur atas yang terbuat dari baja. Maka dilakukan pekerjaan pemasangan struktur baja. Setelah pekerjaan pemasangan struktur baja selesai, maka dapat dilanjutkan pada pekerjaan bagian tail race dengan diawali dengan pemasangan tulangan dan bekisting pada tail race. Selanjutnya dilakukanlah pengecoran pada bagian tail race. Berikutnya saya menjelaskan terkait anggaran biaya. Berdasarkan buku analisa anggaran biaya pelaksanaan karya Sudrajat, pada umumnya terdapat 3 hal pokok yang dapat menjadi pertimbangan dalam perhitungan anggaran biaya pelaksanaan. Yang pertama yaitu upah kerja. Upah kerja dapat didapatkan dari rumus durasi dikalikan upah pekerja. Yang berikutnya yaitu alat-alat produksi yang didapatkan dari rumus durasi dikalikan harga sewa alat berat. Selanjutnya yaitu bahan material yang dapat didapatkan dengan rumus volume material dikalikan harga material. Berikutnya itu penjadwalan proyek. Penjadwalan di sini merupakan penyusunan jadwal kegiatan pada suatu proyek. Penjadwalan berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan konstruksi, seperti waktu mulai kegiatan, waktu berakhirnya kegiatan, serta berfungsi sebagai pengontrol pelaksanaan suatu proyek. Pada penjadwalan proyek di sini terdapat beberapa cara yang dilakukan. Yang pertama yaitu WBS, yaitu Work Breakdown Structure, yang berfungsi untuk memecahkan tiap proses pekerjaan menjadi lebih detail. Hal ini bertujuan agar proses perencanaan proyek lebih sistematis. Yang kedua yaitu Precedence Diagramming Method,
atau biasa disebut PDM. Di sini adalah salah satu cara penjadwalan network planning atau dengan rencana jaringan kerja. Berikutnya yaitu bar chart. Bar chart di sini adalah sekumpulan aktivitas yang ditempatkan dalam kolom vertikal, sementara waktu ditempatkan dalam baris horizontal. Panjang dari balok menunjukkan durasi dari aktivitas, dan biasanya aktivitas tersebut disusun berdasarkan kronologi kerjanya. Yang terakhir yaitu kurva S. Kurva S di sini adalah hasil dari plot bar chart, bertujuan untuk mempermudah melihat kegiatan-kegiatan yang masuk dalam suatu jangka waktu, pengamatan progres pelaksanaan proyek. Berikutnya saya akan menjelaskan terkait bab 3, metodologi pelaksanaan. Berikut adalah flowchart dari pekerjaan proposal dari pekerjaan proyek akhir saya. Yang pertama yaitu perumusan masalah, dilanjutkan dengan pekerjaan data primer dan data sekunder. Di sini yang dimaksud dari data primer adalah wawasan dari wawancara di lapangan maupun observasi di lapangan, dan data sekunder di sini didapatkan dari gambar struktur dari proyek maupun referensi dan daftar umum dari proyek. Selanjutnya yaitu melakukan penyusunan rincian pekerjaan. Selanjutnya yaitu perhitungan volume tiap pekerjaan. Selanjutnya penentuan metode pelaksanaan dan K3 tiap item pekerjaan. Selanjutnya yaitu perhitungan durasi tiap item pekerjaan. Jika dirasa ada yang kurang pas terkait perhitungan dari durasi, maka dapat ditinjau terlebih dahulu lagi kembali kepada perhitungan volume. Jika tidak terdapat masalah terhadap perhitungan durasi, maka dapat dilanjutkan dengan perhitungan biaya tiap item pekerjaan. Selanjutnya yaitu pembuatan network planning dan bar chart. Selanjutnya yaitu memperhitungkan bobot item pekerjaan. Selanjutnya yaitu membuat kurva S. Selanjutnya yaitu membuat RAP dan penjadwalan. Dan setelah itu semua terbuat, maka dilanjutkan dengan kesimpulan. Berikut adalah rencana jadwal kegiatan mengerjakan proyek akhir yang tertera pada tabel di berikut. Di sini saya menyusun dari sidang proposal proyek akhir hingga saat saya melakukan sidang proyek akhir. Berikut presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.